Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN Tematik Universitas Diponegoro dengan tema percepatan imunisasi dalam rangka mendukung program Kejar dan Nian atau Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Tujuan kami mengikuti program ini yaitu sebagai pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam program Dian tersebut. Lokasi program Dian kami dilaksanakan di daerah Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan beranggotakan 3 orang. Untuk anggota kelompok yang pertama, Sidania Muhammad atau biasa dipanggil Sida, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Sipil sebagai koordinator kelompok KKN Tematik Banjarnegara. Dan anggota yang kedua yaitu Nindi Fadilah Bekti, biasa dipanggil Nindi, sebagai mahasiswa dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi. Dan yang terakhir, Afista Wihda Maula Paska, sebagai mahasiswa dari program studi D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi. Pertama-tama, yang kami lakukan yaitu mengurus perizinan ke lembaga administrasi setempat, seperti mengurus perizinan ke Dinas Kesehatan Banjarnegara, lalu mengurus perizinan ke Kecamatan Bawang, mengurus perizinan ke Puskesmas 1 Bawang, dan yang terakhir kami mengurus perizinan ke Desa Pucang. Setelah melakukan perizinan, kami berdiskusi kepada pihak pengelola program Dian, yaitu dari pihak Puskesmas, untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang akan kami rencanakan sebagai gagasan program kerja KKN Tematik Banjarnegara. Dari hasil diskusi dengan berbagai pihak, dari pihak Puskesmas, pihak dosen pembimbing lapangan, kami membuat 2 program multidisiplin dan 6 program monodisiplin dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk program multidisiplin yang pertama, kami membuat program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Program ini merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi pendampingan tim kesehatan dari Puskesmas 1 Bawang dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi di semua posyandu wilayah kerja Puskesmas 1 Bawang. Dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut berupa pendataan, pengarahan, dan pendampingan serta sosialisasi pentingnya imunisasi pada anak usia 9-59 bulan melalui kader-kader kesehatan, serta mengenai alur pelaksanaan imunisasi. Program ini membutuhkan kerjasama antar stakeholders, di antaranya yaitu perangkat desa, mahasiswa, dan kelompok masyarakat. Untuk program multidisiplin yang kedua, kami membuat program prototipe berbasis teknologi digital dalam proses kegiatan Dian. Latar belakang penggunaan sistem teknologi dalam proses kegiatan Dian yaitu dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi, sistem yang digunakan masih menggunakan pembukuan manual dalam pendataan peserta imunisasi. Hal tersebut memang lebih mudah digunakan, akan tetapi sistem pembukuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan rawan terhadap human error atau kesalahan manusiawi seperti penulisan NIK, sehingga timbul permasalahan antrian yang memanjang, pemadatan tempat, serta permasalahan lainnya. Maka dari itu, dengan adanya program multidisiplin ini, yaitu penggunaan prototipe teknologi digital, dapat mengurangi permasalahan yang ada, sehingga proses pelaksanaan Dian dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, program monodisiplin. Yang pertama, dari Nindi Fadilah Bekti, program studi akuntansi perpajakan. Untuk program yang pertama, yaitu pembukuan jumlah imunisasi anak dalam rangka monitoring pelaksanaan sweeping bidan Puskesmas 1 Bawang guna mempercepat proses pendataan. Program ini merupakan program dengan lingkup kegiatan meliputi pembuatan dan penyusunan pembukuan data sasaran imunisasi Kejar dan Nian. Proses pendataan yang dilakukan oleh Puskesmas 1 Bawang masih terbilang sulit untuk dipahami, dikarenakan data sasaran yang sudah lengkap imunisasi dasar dengan yang belum lengkap dijadikan dalam satu sheet. Hal ini menjadi masalah karena akan menghasilkan
dibuatlah brosur yang berisi pentingnya pelaksanaan BIAN, dampak apabila tidak melaksanakan imunisasi rutin, serta tata cara pelaksanaan BIAN dengan desain yang jelas dan juga menarik. Selain itu, brosur juga dibuat sebagai undangan untuk sasaran kejar dan BIAN Puskesmas Satu Bawang agar terkesan lebih menarik. Dengan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi anak, serta kesadaran yang dimiliki, hal ini dapat mencegah penyakit campak rubella dan dapat meningkatkan kesehatan bagi anak di Indonesia. Untuk program monodisiplin yang kedua, dari Avista Winda Mapula Pasca. Yang pertama, program pemetaan menggunakan ARKIS mengenai capaian imunisasi kejar dan BIAN Desa Pucang dan Kecamatan Bawang pada wilayah cakupan Puskesmas Satu Bawang. Program ini dilatar belakangi karena begitu banyaknya target sasaran yang kurang lebih mencapai 2.288 anak yang tersebar dalam 33 posyandu dan 8 desa di wilayah kerja Puskesmas Satu Bawang. Untuk lebih memudahkan dalam peninjauan persentase target capaiannya, maka pemetaan ini merupakan salah satu bentuk visualisasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melihat pencapaian dari setiap desa. Untuk program monodisiplin Avista Winda Mapula Pasca, yang kedua yaitu program pembuatan poster mengenai rekomendasi desa genah dan 3 dimensi untuk poliklinik kesehatan desa dan balai warga desa Pucang. Program kerja ini dibuat karena PKD yang dimiliki Desa Pucang sudah tidak layak dari segi struktur dan juga fungsi ruangnya, serta tidak mempunyai bangunan balai desa atau bangunan serbaguna yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat posyandu atau program-program imunisasi rutin yang diharapkan dapat mempermudah mobilisasi, baik itu dari masyarakat yang akan mengimunisasi anaknya ataupun dari tim kesehatan yang akan memberikan imunisasi tersebut. Program ini dilakukan dengan membuat desain eksterior maupun interior PKD dan balai warga dalam bentuk media cetak berupa poster guna memberikan informasi mengenai bangunan PKD yang sesuai dari segi kebutuhan ruang dan berbagai solusi bentuk bangunan dari permasalahan yang ada. Untuk program monodisiplin dari Sida Dia Muhammad, yang pertama yaitu program pembuatan peta lokasi posyandu sebagai sarana informasi kepada peserta imunisasi di Desa Pucang. Program pembuatan peta lokasi posyandu ini dilandasi dengan sumber informatif yang masih minim terhadap lokasi posyandu yang ada di Desa Pucang. Selain itu, sistem yang informasi masih digunakan informasi dari mulut ke mulut atau melalui pesan WhatsApp. Sehingga program kerja pembuatan peta diharapkan bisa menambah media informatif yang dapat digunakan pada masyarakat umum sebagai informasi lokasi posyandu yang ada di Desa Pucang. Nah, untuk nantinya, peta lokasi tersebut diberikan kepada bidan desa untuk arsip dokumen peta lokasi posyandu serta dapat disebarkan kepada ibu-ibu kader di Desa Pucang. Untuk program monodisiplin yang kedua dari Sida Dia Muhammad, yaitu program pembuatan video ajakan dengan aplikasi TikTok sebagai Duta BIAN 2022 Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini, media sosial sedang marak digunakan, khususnya aplikasi TikTok. Banyak hal yang booming dan viral melalui aplikasi TikTok tersebut, dengan fitur yang mudah dan sistem yang menarik, sehingga TikTok bukan hanya digunakan untuk entertain, tetapi digunakan untuk kegiatan lainnya, seperti marketing, media promosi, atau digunakan untuk dokumentasi. Pada kegiatan KKN ini, berencana menggunakan aplikasi TikTok sebagai media persuasi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program BIAN, sehingga nantinya dapat dilihat lebih luas oleh masyarakat umum dan membantu dalam memberikan informasi mengenai program BIAN. Setelah menyelesaikan program kerja, kami melakukan presentasi di depan pegawai dan staf Puskesmas Satu Bawang, dilanjutkan perpisahan dan pamitan. Kami harapkan semoga dengan kedatangan kami dalam ikut serta program BIAN ini dapat mensukseskan acara BIAN, dan ilmu serta pengalaman dari ikut serta program BIAN ini dapat bermanfaat dan diterapkan di dunia kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Verina, bidan di Puskesmas Bawang 1. Dan kebetulan di Bawang 1 saya diamanahkan untuk menjadi pengelola program imunisasi. Dan di bulan Agustus ini tahun 2022 ada yang namanya eradiksi campak rubella. Jadi dicanangkan untuk program BIAN, yaitu bulan imunisasi anak nasional, dan capaiannya harus 100%. Nah, kebetulan juga ternyata ada teman-teman KKN dari Undip, yaitu dari Mbak Aska, Mbak Nindi, sama Mas Ida, yang temanya itu untuk membantu atau mensukseskan program BIAN. Nah, di sini saya sangat terbantu dari pendataan, dari pemetaan, terus juga dari yang tadinya kita manual semua, sekarang sudah digital. Jadi sangat-sangat membantu mengefektifkan waktu yang tadinya mungkin bisa selesai sampai sore, dan dengan adanya inovasi-inovasi dari teman-teman KKN ini menjadi lebih efektif waktunya, sehingga siang sudah selesai dan hasilnya pun maksimal seperti itu. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman KKN, tetap semangat dan tetap berinovasi lagi nih, biar yang tadinya mungkin para yang terdahulu atau yang seperti saya itu ya, kami itu masih manual, dengan adanya mereka yang jiwanya generasi muda bisa dialihkan ke teknologi, jadi bisa menghemat administrasi, bisa efektif waktunya, kayak gitu ya. Tetap semangat, semoga sukses dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bidang pelaksana di Puskesmas Bawang 1, Ageng Junafet Sari, yang dalam hal ini menggantikan Bu Jumirah selaku bidang desa Pucang yang kali ini sedang cuti melaksanakan kegiatan laksar. Pertama-tama saya berterima kasih kepada tim KKN dari Undip, ada Mbak Aca, Mbak Nindi, sama Mas Zida. 3 serangkai dalam hal ini ya, mereka luar biasa dalam membantu kegiatan dalam menyukseskan program BIAN di Desa Pucang khususnya, mulai dari pendaftaran kemudian sampai di akhir acara. Alhamdulillah, yang tadinya kegiatannya kita melaksanakan secara manual, dalam hal ini setelah kedatangan dari teman-teman KKN, kita diarahkan untuk metodenya yang berbasis digital ya. Jadi di sini kelebihannya bisa memperpendek waktu atau alurnya jadi lebih singkat. Kemudian human error-nya juga sudah mulai berkurang. Kemudian mengurangi pengeluaran secara administrasi, misal alat tulis nih seperti itu. Kemudian istilahnya mereka bertiga ini luar biasa, sangat membantu kegiatan program BIAN kali ini. Harapannya untuk ke depan 3 serangkai ini ada Mbak Nindi, Mbak Aca, dan Mas Dida sukses selalu dalam meraih ilmunya. Oke, seperti itu. Terima kasih dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam yuk. Sekian video profil yang kami buat tanpa adanya kata sempurna. Kami terus melakukan pembenahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.